dengan seluruh jajarannya yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi Pak Ketua, Pak Edi sudah lemes atau tensi naik itu Pak, atau kolesterol naik. Juga apalagi tadi katanya Pak Nasir anggota begitu. Saya melihat bahwa mungkin secara keseluruhan ya, Bu Dirjen ya melihat ini. Ini proses decline tentang industri tekstil ini kan udah mungkin ya menjelang reformasi saya pikir juga sudah decline begitu. Dan satu, kedua, apa sih dulu industri yang menjadi suatu menarik investasi di sektor industri tekstil ini di Indonesia? Mungkin salah satunya kan biaya untuk kos kerja ya, karyawan ya, kurang lebih begitu. Nah, satu sisi sekarang kan juga pasti banyak tuntutan-tuntutan ya tentang salari ini atau cost daripada operasi untuk industri itu. Kedua, bagaimana iklim dari dari pemerintah ini. Kita harus bicara tentang rencana ya kerja jangka menengah dan panjang. Jadi ini kan di ujungnya aja ini Bu. Nah ini bagaimana di dalam menuju industri tekstil ini ke depan. Kompetitor kita banyak, negara-negara ASEAN ini kan, ASEAN mulai dari Thailand, Vietnam mungkin Pakistan atau Bangladesh itu kan juga tempat di mana industri-industri dari negara-negara maju diinvestasikan di situ. Mungkin labornya lebih murah mungkin dan iklimnya menjanjikan. Sebetulnya saya melihat seperti itu. Kalau dengan Ibu Dirjen istilahnya kan sepotong-sepotong aja. Jadi harus kita tarik kepada kebijakan yang lebih tinggi lagi. Selain kementerian dan juga pemerintah ini, bagaimana kebijakan strategi untuk agar industri ini bangkit kembali, bisa survive. Ini kan padat kerja ya, industri ini. Pernah booming waktu reformasi itu, terjadi booming yang luar biasa sebetulnya karena dolar waktu itu tinggi dan ekspor kita itu menyebar di seluruh dunia lah dan boom waktu itu. Tapi setelah itu dengan berjalannya waktu terjadi decline karena mungkin daerah-daerah negara-negara lain kan menciptakan iklim yang baik, inovasi terus begitu, dan juga antara kebijakan pusat dan daerah itu juga satu keputusan begitu. Ini satu sisi kadang-kadang kita investasi di suatu daerah yang sudah disetujui mungkin pusat, tapi juga ada terjadi kendala. Ini juga mungkin harus menjadikan suatu catatan ke depan bagaimana industri ini bisa survive, bisa bangkit kembali, tidak bisa parsial lah penanganannya. Ya tadi bahan baku kita tergantung terhadap import ya. Nah sekarang bagaimana bahan baku itu kita bisa juga atasi ketergantungan pada import itu. Proses panjang saya pikir, kita agak ya terlambat lah begitu karena asik tentang politik saja. Ya, politiknya tadi tidak memikirkan daripada sektor industri ini. Hiruk pikuk begitu. Nah ini harus mulai ke depan ini harus menjadi suatu prioritas. Jadi Ibu melaksanakan kan Ibu ini kan. Jadi bagaimana kebijakan politik di tingkat tinggi dan tinggi sekali begitu. Untuk bagaimana industri tekstil ini bisa survive. Ya, dan juga tentu dari hulu ke hilir. Nah ini harus menjadikan suatu Ketua catatan begitu bahwa ke depan 5 tahun ke depan targetnya apa sih dan permasalahan-permasalahan apa sih, itu saya pikir yang harus menjadi suatu concern ya, karena kalau ini
tidak ditanganin, akhirnya rapat begini juga lagi. Hal-hal yang ini timbul. Tapi kalau betul-betul dijadikan suatu proyek strategis nasional, fokus untuk bagaimana industri ini bisa sukses, nah, mungkin ada tahun-tahun ke depan mungkin ada peningkatan. Sementara itu catatan saya pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu.